Jumpa lagi dengan saya di setiap Sari. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Firman Firdaus selaku guru penguji mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Nama saya Destiap Sari dari kelas 12 Daring Pemasaran 2, SMK Negeri 59 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian praktik mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan, yaitu mempresentasikan proposal usaha. Proposal usaha yang saya buat adalah produk makanan. Dan nama produk makanan yang saya buat adalah martabak pialusis. Untuk pembahasan lebih lengkapnya, silahkan menyaksikan di video selanjutnya. Terima kasih. Proposal usaha kewirausahaan tentang martabak pialusis disusun oleh nama Destiap Sari, kelas 12 Daring Pemasaran 2, nomor absen 6, NIS 2006, SMK Negeri 59 Jakarta. Bab 1, pendahuluan. Poin pertama yang sedikit saya jelaskan adalah tentang latar belakang. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Maka setiap orang yang melakukan jual beli, feedbacknya yaitu mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, dari penjelasan latar belakang di atas, saya tertarik. Maka saya tertarik untuk melakukan kegiatan usaha atau menciptakan lapangan kerja, yaitu dengan menciptakan produk baru dari hasil inovasi dan ide saya sendiri. Maka dari itu saya akan menjual dan akan saya tawarkan tentang produk makanan kering, yaitu berupa martabak. Dan rencananya saya akan membuat inovasi dari produk yang saya jual dengan nama martabak pialusis, martabak telur dan sosis. Martabak ini hasil inovasi dari ide saya sendiri, yang di dalamnya terdapat konten sapi dan sayuran. Dan di dalam martabak itu sendiri memiliki nilai 1, nilai gizi, kedua, nilai vitamin, sehingga bermanfaat bagi kesehatan. Nah, saya optimis produk ini bisa laku di pasaran dan dapat bersaing dengan produk martabak lainnya. Karena isinya yang berbeda dan rasanya enak, bahkan saya yakin martabak yang saya buat dapat bersaing dengan martabak kering lainnya. Poin kedua yaitu visi dan misi. Visi dari produk yang saya buat yaitu martabak pialusis. Terdapat ada 2 poin. Yang poin pertama yaitu menciptakan produk usaha yang inovatif, produktif, dan kreatif. Yang artinya menambahkan beberapa bahan atau topping di dalam martabak itu sendiri. Jadi produk martabak yang saya buat dengan produk martabak yang lainnya berbeda, yaitu dengan menambahkan topping seperti berupa sayuran dan kornet daging, sehingga memiliki manfaat nilai vitamin dan nilai gizi, dan juga halal dan tidak menggunakan bahan pengawet, dan bermanfaat bagi kesehatan juga dalam dunia kuliner makanan. Yang kedua, menarik perhatian konsumen pada kelembutan dan kenikmatan dari martabak itu sendiri, dari telur maupun sosis yang beserta kriuknya. Poin kedua, ada misi. Misi ini langkah-langkah untuk mencapai tujuan dari produk martabak pialusis, yaitu ada 5 tahapan. Yang poin pertama, memperkenalkan produk martabak yang sehat, rendah lemak, dan beserta kriuk-kriuknya. Yang kedua, menjual produk dengan harga yang terjangkau sehingga bisa
dibeli oleh calon konsumen, contohnya seperti target pasarnya seperti kalangan remaja dan hingga orang tua, serta memiliki produk yang berkualitas dan rasa yang istimewa. Yang ketiga, mengutamakan kebersihan dan kesehatan sehingga aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh para customer atau para konsumen nanti. Keempat, mengutamakan pelayanan agar konsumen merasa puas. Dan yang kelima, mendapatkan keuntungan dari produk yang dijual. Poin ketiga, maksud dan tujuan dari ciptakan produk martabak Via Lusis. Ada 3 poin. Poin pertama adalah memberdayakan semangat untuk berwirausaha di kalangan masyarakat, kalangan pelajar, hingga orang tua untuk mampu diandalkan dalam berwirausaha. Yang kedua, memasarkan produk hasil olahan kepada berbagai kalangan masyarakat, para pelajar, masyarakat, serta memenuhi kebutuhan konsumen. Poin ketiga, memperkenalkan hasil olahan sendiri agar mengetahui bahwa martabak, telur, dan sosis ini mempunyai nilai cita rasa yang tinggi. Bab 2, aspek pemasaran. Poin pertama adalah segmentasi pasar dan target pasar. Segmentasi pasar yang saya lakukan adalah untuk menjual produk martabak Via Lusisnya di Jalan Peninggalan Timur 2, RT 9 RW 9 nomor 82 di Blok Alidaya 2 dan di SMK Negeri 59 Jakarta. Dan untuk menentukan alamat rumahnya bisa melalui di scan barcode ada di sebelah kiri. Dan untuk target pasarnya, usaha martabak ini menargetkan di semua kalangan masyarakat, mulai dari remaja sampai hingga orang tua. Poin kedua, analisis SWOT. Analisis SWOT terdapat 4, ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, keempat, threats, ancaman. Yang pertama, strength atau kekuatan dari martabak Via Lusis ini. Yang pertama, ada varian rasa dari rasa yang original, asin, dan pedas. Yang kedua, harga martabak Via Lusis ini sangat terjangkau sehingga dapat dibeli oleh semua kalangan remaja hingga sampai orang tua. Ketiga, bahan baku berkualitas, tidak menggunakan bahan pengawet dan mudah didapatkan. Keempat, produk makanan yang ringan, sehat, rendah lemak, dan bergizi. Untuk weakness-nya, kelemahannya yang pertama, pengolahan dengan cara yang masih tergolong tradisional. Yang kedua, bahan baku yang tidak dapat bertahan lama karena makanan saat disajikan, martabak itu yang lebih enak saat masih hangat dan terdapat kriuk-kriuknya. Apabila udah lama, maka bahan baku itu juga tidak dapat bertahan lama sehingga kurang rasa kriuk-kriuknya. Yang ketiga, opportunity, peluang. Pertama, kondisi masyarakat yang konsumtif terhadap makanan ringan sehingga makanan mempercepat penjualan. Yang kedua, permintaan masyarakat akan makanan ringan atau cemilan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, semua kalangan masyarakat dapat menikmati produk ini. Yang terakhir, threats, ancaman. Yang pertama, produk yang dapat mudah ditiru. Kedua, munculnya pesaing yang meningkat. Yang ketiga, kenaikan harga bahan baku yang secara tiba-tiba. Poin ketiga, analisa marketing mix. Analisa marketing mix ada 4P. P pertama produk, yang kedua price harga, ketiga place tempat, dan keempat promotion. Yang pertama yang saya bahas adalah produk. Produk yang saya pasarkan adalah tentang martabak Via Lusis. Untuk harganya, produk ini dibanderol dengan harga yang terjangkau, yaitu 10.000 per piece, dan place atau tempatnya produk ini dipasarkan melalui media online atau offline. Untuk media offline-nya kami di
alamat Jalan Peninggalan Timur 2, RT 9, RW 9 nomor 82 di Blok Halidaya 2. Dan sedangkan untuk di media sosialnya ada di Instagramnya di Martabak Pialusis, dan untuk nomor WhatsAppnya di 0815 9873 220. Dan untuk promosinya kita lakukan di akun Instagram, WhatsApp, dan melalui penjualan langsung. Bab 3 untuk aspek produksi. Bahan bakunya terdapat 12 bahan yang kami butuhkan. Ada kulit lumpia, sosis, telur, kornet, daun bawang, merica bubuk, cabai rawit hijau, garam, minyak goreng 2 liter, bawang bombay, wortel, dan kol. Poin kedua, untuk peralatan yang kita pakai ada 7. Ada wajan telepon Maxim, sodet, pisau, talenan, kompor, piring, dan baskom. Dan untuk poin ketiga, bahan perlengkapannya adalah ada dus martabak, kedua plastik tahan panas, ketiga garpu plastik, dan keempat plastik putih kresek. Bab 4, aspek keuangan. Ada rencana anggaran biaya dari biaya bahan baku, biaya perlengkapan, biaya lain-lain, dan total biaya produksi. Yang pertama, poin pertama, biaya bahan baku. Total biaya bahan baku seluruhnya totalnya menjadi Rp299.000. Untuk biaya perlengkapannya ada dus martabak dengan total Rp250.000, plastik tahan panas dengan harga Rp12.000 dengan total Rp12.000, garpu plastik totalnya Rp14.000, plastik putih dengan total Rp15.000. Jadi total biaya perlengkapan semuanya ada Rp291.000. Untuk poin ketiga, biaya lain-lainnya seperti gas 3 kilo, transportasi, seluruh totalnya menjadi Rp40.000. Poin keempat, total biaya produksi. Total biaya produksi ada biaya bahan baku dengan total Rp299.000. Kedua, biaya perlengkapan ada Rp291.000. Yang ketiga, biaya lain-lain totalnya menjadi Rp40.000. Jadi, total biaya produksi seluruhnya adalah Rp630.000. Bab 4, aspek keuangan dengan menghitung biaya produksi. Ada 3 poin. Yang pertama, analisa keuangan. Poin kedua, ada perhitungan laba rugi. Yang ketiga, analisa keuntungan. Yang dibahas pertama adalah analisa keuangan. Ada 2 poin. Yang poin pertama, dengan rumus harga pokok penjualan HPP sama dengan total biaya produksi dibagi dengan unit yang dijual. Total biaya produksi sebelumnya totalnya menjadi Rp630.000 dibagi unit yang dijual adalah 100 sama dengan 6.300. Dan yang kedua, persentase laba 50% sama dengan rumusnya harga pokok penjualan dikali laba yang diinginkan. Harga pokok penjualan yaitu 6.300 dikali 50% sama dengan 3.150. Selanjutnya ada poin ketiga, rumus dengan harga jualnya, harga pokok penjualan ditambah persentase laba. Harga jualnya HPP ditambah persentase laba 6.300 ditambah 3.150 menjadi 9.450 sehingga dibulatkan menjadi 10.000. Dan poin keempat, target penjualan yang dijual sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit yang dijual. 10.000 dikali 100 menjadi Rp1.000.000. Perhitungan laba rugi. Untuk laba keseluruhannya, pendapatan dikurang total biaya produksi. Dari pendapatan Rp1.000.000 dikurang Rp630.000 menjadi Rp370.000. Poin ketiga, ada analisa keuntungan. Ada 3 poin. Pertama, break even point. Rumusnya total biaya produksi dibagi harga jual per unit.
Untuk total biaya produksinya 630.000 dibagi 10.000 sama dengan 63 unit. Kedua, profit margin. Total keuntungan dibagi dengan total target penjualan dikali 100%. Untuk total keuntungannya 370.000 dibagi total target penjualan 1 juta rupiah dikali 100% menjadi 37%. Dan poin ketiga ada rentabilitas. Rumusnya total keuntungan dibagi dengan total biaya produksi dikali 100%. Untuk total keuntungan ada 370.000 dibagi total biaya produksi 630.000 dikali 100% menjadi 58,73%. Kesimpulannya, demikian proposal ini saya buat dengan mempertimbangkan seluruh aspek maupun peluang usaha seperti lokasi yang strategis, memasarkan produk dan aspek-aspek yang berkenan dengan pendirian usaha sehingga usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Kegiatan usaha yang saya kelola adalah menjual produk makanan martabak pialusis yang merupakan makanan yang bernilai gizi dan juga bernilai vitamin dan sehat untuk dikonsumsi. Sehingga usaha yang saya jalankan ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran dan dapat memotivasi banyak orang, khususnya para pemuda, untuk berwirausaha dan menciptakan ide kreativitas inovatif yang dapat disalurkan melalui kegiatan usaha yang dilakukan. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi proposal usaha saya yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.